Assalamualaikum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah. Oke, langsung kita share screen ya. Oke, yaitu meniti kehidupan dengan kerja keras. Nah, kehidupan masa muda beliau ya, Nabi Muhammad. Oke, di permulaan masa mudanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya saja banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai penggembala kambing, bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Disebut juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa kirot, beberapa bagian dari dinar. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika Nabi SAW berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadapnya, terhadap harta modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga ke telinga Khadijah, perihal kejujuran bicara, amanah, dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, Khadijah ini mengutus seseorang untuk menemui Nabi Muhammad ya, dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Oke, menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari budaknya yaitu Maisarah, perihal budi pekerti Nabi Muhammad yang demikian manis, sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah. Maka dia seakan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yaitu untuk menjadi calon pendamping idaman. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahi Khadijah ya. Namun semuanya ditolak. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya, yaitu Nafisah binti Muniyah yang kemudian bergegas menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau pun setuju dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau. Tak berapa setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudor. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Luar biasa. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Semua putra-putri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari pernikahan beliau dengannya. Iya, jadi anak-anaknya Nabi Muhammad SAW keturunannya itu berasal dari Khadijah ya, gitu. Oke, kecuali putra beliau Ibrahim. Putra-putri beliau dari hasil perkawinan dengannya tersebut adalah pertama Al-Qasim,
Dengan nama inilah beliau dijuluki. Maksudnya Abul Qasim ya, Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah Abu Al-Qasim, Abul Qasim. Oke, terus kemudian ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan juga Abdullah. Julukannya adalah At-Thayyib yang baik dan At-Tahir yang suci. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta ikut berhijrah. Semuanya meninggal meninggal dunia semasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Oke, jadi itu dia. Jadi apa putra-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu putranya meninggal dunia semua. Terus kemudian putri-putrinya itu hidup semua setelah Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Tapi kemudian semuanya juga meninggal dunia ketika Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ini meninggal dunia semasa beliau Nabi Muhammad itu hidup. Dan kemudian Fatimah itu eh, meninggal dunianya adalah setelah Nabi Muhammad itu meninggal dunia, yaitu 6 bulan. Oke. Terus kemudian membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Makkah, Ka'bah maksudnya. Karena kondisi fisik dari Ka'bah itu sebelumnya hanya berupa tumpukan-tumpukan batu berukuran di atas tinggi badan manusia, yaitu setinggi 9 hasta sejak dari masa Ismail alaihi salam. Dan tidak memiliki atap, sehingga yang tersimpan di dalam Ka'bah itu bisa dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah berumur tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lainnya, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, Makkah dilanda banjir bandang, airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram, sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamor dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapatkan secara zolim, pencurian gitu ya, ataupun begal. Terus kemudian transaksi riba dan hasil tindak kezoliman terhadap seseorang. Oke, jadi renovasi Ka'bah ini berasal dari uang yang dalam bahasa sekarang adalah halal ya, gitu, dari perdagangan. Semula mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya hingga akhirnya diprakarsai oleh di ini ya, dimotivasi ya oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka ingin memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapat satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing, lalu dimulailah pembangunan. Sedangkan yang menjadi pemimpin proyek adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai, rebutan. Siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkannya ke tempat semula, dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah Al-Haram. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak dan atas kehendak Allah, Nabi Muhammad lah
orang yang pertama memasukinya. Tatkala melihatnya mereka saling menyeru, inilah Al-Amin, orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu mereka agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai ke tempatnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempatnya semula. Ini merupakan solusi yang tepat, yang jitu, yang adil, membuat semua pihak rela. Namun orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik sehingga mereka harus meninggalkan pembangunannya sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijar Ismail dan Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian lebih kurang 15 meter. Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang sehadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter dari atas permukaan tanah. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan, tepatnya di bagian bawahnya. Tinggi rata-ratanya adalah 0,25 meter dan lebarnya rata-rata adalah 0,3 meter. Bagian terakhir ini dikenal dengan nama Ash-Shadirwan yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya. Oke. Nah, itu adalah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kenabian. Luar biasa ya. Gitu. Akhlaknya yang terpuji membuatnya membuat Khadijah terpikat oleh sifatnya yang luar biasa tersebut dan kemudian dinikahinya gitu. Oke. Dan kemudian juga oleh masyarakat Mekah dijuluki gelar Al-Amin ya karena memang karena luar biasa akhlaknya itu yang beda banget dari orang-orang yang lain yang berada di Mekah. Oke, selanjutnya sirah nabawiyah secara global sebelum kenabian. Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengoleksi sebaik-baik keistimewaan yang dimiliki oleh lapisan masyarakat kala itu. Beliau adalah tipe ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan. Beliau memiliki porsi kecerdikan yang lebih, orisinalitas pemikiran, dan ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya yang panjang beliau gunakan untuk merenungkan yang lama, memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran. Dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci, beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia, dan kondisi banyak kelompok. Karenanya beliau tidak mengacuhkan segala bentuk khurafat dan menjauhkan diri dari hal itu. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basiroh, penuh pertimbangan terhadap urusannya dan urusan mereka. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar berhalaisme, ataupun pesta-pesta, bahkan dari sejak masa kanak-kanak sudah menghindari sesembahan yang batil tersebut. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya selain hal itu. Bahkan saking bencinya, beliau tidak dapat menahan diri bila mendengar ucapan sumpah dengan nama Lata dan Uzza. Tidak dapat disangka lagi bahwa berkat takdir ilahinya, beliau diliputi penjagaan dari hal tersebut.
Manakala hawa nafsu menggebu-gebu untuk mengintai sebagian kenikmatan duniawi dan rela mengikuti sebagian tradisi tak terpuji, ketika itulah inayah Rabbaniyah menyusup dan menghalanginya dari melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, itu ya, sudah dijaga sama Allah gitu. Nah, ini kita langsung saja simak kisahnya. Ibnu Al-Athir meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga aku tidak melakukannya. Kemudian aku berkeinginan lagi untuk melakukannya hingga Allah Ta'ala memuliakanku dengan risalahnya. Yang pertama, suatu malam aku berkata kepada seorang anak yang menggembalakan kambing bersamaku di puncak Makkah. Sudikah kamu mengawasi kambingku sementara aku akan memasuki Makkah dan bergadang rias seperti yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Dia menjawab, ya, baiklah. Lantas aku pergi keluar menuju Makkah hingga saat aku berada di sisi rumah pertama dari rumah-rumah penduduk Makkah, aku mendengar suara alunan musik tabuhan rebana. Lalu aku bertanya, apa ini? Apa gerangan ini? Mereka menjawab, resepsi pernikahan si Fulan dengan si Fulana. Kemudian aku duduk-duduk untuk mendengarkan, namun Allah melarangku untuk mendengarkannya dan membuatku tertidur. Dan tidurku amat lelap sehingga hampir tidak terjaga bila saja tarik panas matahari tidak menyadarkanku. Akhirnya aku kembali menemui temanku yang langsung bertanya kepadaku tentang apa yang aku alami dan aku pun memberitahunya. Yaitu tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kemudian untuk yang kedua kalinya aku berkata kepada suatu malam yang lain kepada temanku seperti itu juga. Lalu aku memasuki Makkah, namun aku mengalami hal yang sama seperti malam sebelumnya. Lantas aku tidak pernah lagi berkeinginan melakukan hal itu. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas mengangkuti bebatuan. Lalu Abbas berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gantungkan kainmu ke atas lehermu agar kamu tidak terluka oleh bebatuan. Namun beliau tersungkur ke tanah karena kedua mata beliau menengadah ke langit. Tak berapa lama kemudian beliau tersadar sembari berkata, mana kainku, mana kainku. Lalu beliau mengikat kembali kain tersebut dengan kencang. Dalam riwayat lain disebutkan maka setelah itu aurat beliau tidak pernah terlihat lagi. Nah, menjaga aurat ya Nabi Muhammad luar biasa. Di kalangan kaumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlak yang mulia, dan sifat-sifat yang terpuji. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling utama dari sisi muru'ah, penjagaan kesucian dan kehormatan diri, yang paling baik akhlaknya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah. Sehingga beliau dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Semua itu karena pada diri beliau terkoleksi kepribadian yang solih dan pekerti yang disenangi. Akhlak beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Engkau adalah orang yang memikul beban si lemah, memberi nafkah si papa, orang yang tidak memiliki apa-apa, menjamu para tamu, dan selalu menolong dalam upaya penegakan segala bentuk kebenaran. Oke. Ya, baik. Teman-teman sekalian, itu adalah tentang ini ya, masa Nabi SAW sebelum masa kenabian, yaitu sebelum umur 40 tahun ya. Oke. Ya, luar biasa sekali. Beliau memang sudah di skenariokan, sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian nantinya setelah ini beliau Shallallahu alaihi wasallam akan mengemban tugas yang luar biasa hebat, yaitu tugas kenabian, bahkan sebagai nabi dan rasul yang terakhir
dan setelahnya tidak akan ada lagi orang yang mengemban tugas demikian. Nah, itu. Dan hari ini, nah itu kita berislam gitu ya, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad yang diakui juga oleh beliau nanti, gitu. Nah, oke, untuk episode sekarang kita sampai situ dulu ya, gitu. Yang selanjutnya beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan pelajari kisah 20 tahun terhebat dalam sejarah umat manusia. Begitu, 20 tahun yang akan meng- mengubah dunia ini gitu ya, menjadi terang benderang. Oke. Nah, maka demikian ngaji kita pada hari ini. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.